Halo sahabat Arkana, berjumpa kembali di channel saya. Terima kasih teman-teman yang terus memantengi channel ini. Kiranya rezekinya akan selalu dimudahkan. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang kisi-kisi tes wawancara calon PPS 2024. Setelah melewati CAT, tentunya perasaan senang akan menghampiri teman-teman semua. Oleh karena itu, persiapkan diri teman-teman untuk masuk di dalam tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Baik teman-teman, simak beberapa hal yang biasa ditanyakan di dalam tes wawancara. Yang pertama adalah perkenalan. Jadi teman-teman di sini biasanya itu ketika masuk di perkenalan, terlebih dahulu kita akan ditanyakan bagaimana perasaan kita setelah melewati tes CAT atau tes tertulis. Bagaimana perasaan kita setelah kita memasuki tahap berikutnya atau wawancara. Sesudah itu teman-teman, kita dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri dengan sopan, dengan penuh etika. Tentunya dengan etika di sini perlu juga diperhatikan, baik itu pakaian dan tingkah kita dalam selama kita melakukan wawancara. Ini sangat penting teman-teman. Kita tetap menjaga kesopanan dan etika kita saat melaksanakan wawancara. Kemudian yang berikut teman-teman, yang kedua, yaitu tentang komitmen. Di komitmen ini kita biasa ditanyakan tentang motivasi kita untuk mendaftar sebagai penyelenggara atau mendaftar sebagai PPS. Sampaikan saja teman-teman secara jujur, misalnya untuk menambah penghasilan, untuk mensukseskan pemilu kada, untuk mencari pengalaman. Itu silahkan teman-teman dijawab dengan baik, tentunya dengan sopan, dengan etika. Kita menjawab pertanyaan dari pimpinan. Kemudian sudah motivasi, kita juga akan ditanya tentang tujuan atau visi kita dalam menyelenggarakan pemilu. Silahkan dipersiapkannya teman-teman. Kemudian kita akan ditanya tentang profesionalitas, tentang loyalitas, dan juga tentang integritas. Jadi istilah-istilah ini, teman-teman yang akan melakukan wawancara silahkan di-share dulu tentang pengertian profesionalitas, loyalitas, integritas. Nanti setelah menjawab, teman-teman sudah tidak terbata-bata atau tidak kaku lagi kalau sudah dipersiapkan dengan baik-baik. Ini penting teman-teman karena ini biasanya yang masuk dalam setiap sesi wawancara. Baik teman-teman, yang berikut atau yang ketiga yaitu mengenai pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini atau rekam jejak ya teman-teman. Tentunya kita akan ditanyakan sesuai dengan apa namanya tuh, daftar riwayat hidup yang kita masukkan tentang pengalaman kerja, pekerjaan yang telah kita lakukan, kemudian tentang pengalaman kepemiluan. Kita juga akan ditanya teman-teman, misalnya menjadi KPPS, menjadi PPS, menjadi PPK, KPU, dan lain-lain sebagainya. Di situ kita akan ditanyakan teman-teman. Kemudian kita juga akan ditanyakan tentang organisasi, organisasi yang kita ikuti, itu ya teman-teman. Dan biasanya juga di sini tentang pengalaman kerja, kita biasa ditanyakan tentang apa namanya itu, kepribadian kita dalam bekerja. Bagaimana penilaian kita atau bagaimana penilaian saudara dalam melaksanakan pekerjaan. Itu kita bisa uraikan teman-teman. Begini saya dalam bekerja, saya tetap menjaga profesionalitas, integritas, dan lain sebagainya. Itu yang kita uraikan teman-teman ketika ada pertanyaan seperti itu. Dipersiapkan dengan baik-baik ya teman-teman. Kemudian yang berikut atau yang terakhir yaitu tentang pengetahuan kepemiluan. Ini juga kita ditanyakan tentang teman-teman tentang pengetahuan kepemiluan. Yang pertama kita biasa ditanyakan tentang peraturan yang mengatur. Misalnya kita akan masuk dalam pemilu sekarang yaitu tentang pilkada. Bisa saja kita ditanyakan tentang undang-undang yang mendasari pelaksanaan pilkada. Itu dipersiapkan teman-teman.
PKPU yang mengatur tentang tahapan pilkada, itu misalnya. Jadi kita lihat teman-teman ya, tentang tahapan pilkada kita bisa lihat di PKPU 2 tahun 2024. Itu ya teman-teman. Kemudian kita juga akan ditanyakan tentang teknis-teknis penyelenggaraan. Misalnya di TPS, apa yang dilakukan di TPS. Apa bisa jadi kita ditanyakan tentang tugas kita sebagai PPS misalnya. Tugas KPPS atau surat suara yang sah, surat suara yang tidak sah. Itu bisa jadi kita ditanyakan tentang pengetahuan kepemiluan kita. Kita juga akan ditanya tentang apa nama itu? Kelembagaan penyelenggara pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu. Misalnya apa yang diketahui tentang Pantarli atau PPDP atau PPS, apa yang diketahui tentang DP4, tentang DPK, itu bisa saja kita ditanyakan. Kemudian yang perlu kita juga kuasai adalah pengetahuan tentang kewilayahan, atau misalnya di desa atau di kelurahan bisa saja kita ditanyakan berapa jiwa, berapa DPT, berapa TPS. Itu dipersiapkan juga teman-teman. Itu biasanya masuk. Oke ya teman-teman, terima kasih atas atensinya. Itu saja beberapa hal atau ada 4 poin besar yang saya sampaikan dalam kisi-kisi menghadapi wawancara bagi teman-teman calon PPS yang telah boleh melewati CAT. Saya berharap bahwa teman-teman mempersiapkan diri, khususnya mempersiapkan mental, biar kita tidak ragu-ragu di dalam menghadapi tes wawancara. Tetap semangat teman-teman, semoga kita semua bisa sukses. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.